Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya di sini Siti Aisyah. Saya di sini eh, ingin menjelaskan tentang logaritma. Nah, sebelumnya perkenalan diri dulu nih, perkenalan diri lagi ya. Nih, bisa kita lihat. eh, Nah, ini nama saya Siti Aisyah dengan NPM 222 1511082, kelas KRSC. Materi yang saya ingin jelaskan adalah logaritma. Nah, selanjutnya, nah, di sini ada tabel ya, atau mind map. Ini ada sejarah logaritma, ada fungsi logaritma, ada penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ada penjelasan logaritma. Nah, di dalam penjelasan logaritma ini ada rumus logaritma, sifat logaritma, persamaan logaritma, pertidaksamaan logaritma, dan yang terakhir itu kuis. Selanjutnya, kita ke sejarah logaritma dulu ya. Nah, ini ada sejarah logaritma. Nah, logaritma berasal dari kata algoritma dengan sejarah yang cukup unik. Algoris berarti proses menghitung dengan angka Arab. Nah, dalam sejarahnya, jika seorang menghitung menggunakan angka Arab, maka dia disebut sebagai algoritma. Dan penemu algoritma adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Nah, ini yang nemuin orang Islam ya, keren banget. Nah, next. Lalu buku karya Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi yang digunakan di Barat dengan judul Al-Jam bi Hisab al-Hin. Buku tersebut merupakan karya yang sangat gemilang dari matematika Muslim Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Next lagi. Nah, ini ada yang kedua nih, ketemu logaritma John Napier, yang merupakan ahli matematika berkebangsaan Inggris, lahir di Merchiston, Students Castle, Edinburgh. Kemudian tepat di tahun 1612, Masehi, dia menemukan sebuah sistem yang diberi nama logaritma. Nah, balik lagi ke menu. Nah, selanjutnya ke fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma ini dipakai dalam ilmu matematika, menghitung laju pertumbuhan penduduk, serta laju reaksi pada kimia. Nah, semua nih ada bidang matematika juga iya, terus ekonomi juga iya, kimia juga iya dipakai. Jadi itu logaritma tuh sangat-sangat dibutuhkan. Nah, lalu ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari nih. Ini ada buat gempa bumi, konsep logaritma digunakan dalam alat mengukur gempa bumi. Nah, terus ini ada ada penjelasan logaritma ya. Nah, penjelasan logaritma. Nah, kita next. Nah, rumus logaritma. Nah, ini rumus logaritma ada A pangkat C sama dengan B. Dan dibacanya jadi A log B sama dengan C. Tuh. Nah, A di sini adalah basis, C-nya adalah hasil logaritma, dan B-nya adalah bilangan yang dilogaritmakan. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma itu ada A log A sama dengan 1, lalu A log 1 sama dengan 0, kemudian A log A pangkat N sama dengan N. Jadi tuh kalau misalkan ada kayak gitu, jadinya N-nya kita pindahkan ke depan gitu. Jadi kan A log A tadi 1, jadinya N kali 1 sama dengan N kan. Nah, kemudian ada A log B dikali C. Nah, kalau misalkan hmm, ada si A log B kali C ini, jadinya tuh ditambah ya. Ini adanya ditambah nih, ini ditambah ya, ini ditambah. Jadi A log B ditambah A log C. Nah, kemudian A log B per C jadinya A log B dikurang A log C. Nah, kemudian ada A pangkat N log B pangkat M. Nah, kalau di sini tuh jadinya tadi kan ini sama kayak yang ini.
kayak A log A pangkat N, jadi M per N dikali A log B. Nah, selanjutnya ada A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi, dibalik aja nih, si A log B-nya jadi B log A, kalau misalkan dijadiin per. Nah, kemudian selanjutnya ada selanjutnya ada A log B dikali log B log C dikali C log D sama dengan A log D. Nah, jadi ini B-nya tinggal dicoret ya. B-nya sama C-nya tinggal dicoret. Nah, B bawah sama B atas dicoret, lalu bawah sama C atas dicoret. Jadinya kan tinggal A sama D. Jadi A log D. Gitu. Nah, lalu ada A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, itu kan kayak C itu kenapa jadi C? Nanti kalau misalkan ada soal kayak C gitu, nanti contoh soalnya itu nanti itu kayak banyak bilangan yang paling banyak keluar itu jadi nanti dicek gitu, gitu ya. Nah, terus nextnya ini ada video. Nah, ini video penjelasan tentang logaritma. Nah, ini ada em, persamaan logaritma sih. Ini kita cepatin aja ya. Tadi saya udah ngejelasin. Terus nanti contohnya juga ada juga nanti contohnya kita bahas. Nah, terus tadi udah rumus, logaritma, sifat logaritma juga udah. Berarti kepersamaan logaritma. Ini ada video lagi nih. Nanti bisa saya share ya. Nah, tuh ya. Nah, ini ada pertidaksamaan logaritma juga. Nah, ini kalau misalkan untuk A lebih dari nol, jika A log fx lebih dari A log hx, maka fx lebih dari hx. Nah, jadi itu kalau misalkan A lebih dari nol, ini tandanya sama nih semuanya sebenarnya ya. Jika A log fx lebih dari sama dengan A log hx, maka fx lebih dari sama dengan hx. Nah, tandanya sama kan? Jika A log fx kurang dari A log hx, maka fx kurang dari hx. Jika A log fx kurang dari sama dengan A log hx, maka fx kurang dari sama dengan hx. Nah, kan ini sama kan? Tanda pertidaksamaannya. Nah, kemudian kalau untuk 0, A lebih dari 0, kurang dari 1, jika A log fx lebih dari A log hx, maka fx kurang dari hx. Nah, ini kayak berantonim ya, kayak berkebalikan. Jika A log fx lebih dari sama dengan A log hx, maka fx kurang dari sama dengan hx. Nah, jika A log fx kurang dari A log hx, maka fx lebih dari hx. Jika A log fx kurang dari sama dengan A log hx, maka fx lebih dari sama dengan hx. Nah, pokoknya kalau A lebih dari 0 mah pertidaksamaannya itu sama. Lalu kalau misalkan ada A lebih dari 0 kurang dari 1 itu berantonim atau berkebalikan. Nah, selanjutnya ini ada videonya, contohnya pertidaksamaan. Ya, tuh. Nanti bisa saya share juga sih em, apa PPT-nya ya. Bisa saya share
PPT-nya ke GCR. Nah, selanjutnya ini ada kuis ya. Kalau ada kuis, berarti nanti kalian bisa ngerjain kuisnya ya. Ini ada kuis. Jika 25 log 5 pangkat 2x sama dengan 8, maka x-nya berapa? Yuk, berapa ya? Nah, kemudian yang kedua. Nah, apabila X dan Y memenuhi log X pangkat 2 dikurang log Y sama dengan 1 dan log X ditambah log Y sama dengan 8, maka nilai Y dikurang X sama dengan A 99.000, B 9, C 990, D 999. Payu berapa? Terus yang ketiga ada nilai dari 7 log 4 dikali 2 log 5 ditambah 7 log 49/25 sama dengan yang A1, B3, C4, D2. Nah ya, nanti ini kalian bisa jawabnya di langsung dari PPT-nya ya. Nah terus ini yang keempat, nanti PPT-nya bakal saya share di Google Classroom. Ya, jadi biarin gampang buat lihat video juga. Saya di sini cuma ngejelasin eh apa PPT yang udah saya buat. Hasil penjumlah yang keempat, hasil penjumlahan semua nilai X yang memenuhi persamaan X pangkat log X pangkat 4 log X sama dengan X pangkat 12 per 10 pangkat 8 adalah A 110, B 1, C 11, D 1100. Yang kelima, diketahui 4 log X sama dengan A dan 2 log X sama dengan B. Jika 4 log B ditambah 2 log A sama dengan 2, maka A plus B sama dengan A6, B12, C4, D3. Nah, kemudian soal nomor 6, nilai dari 3 log Y dikurang Y 2, 2 log ditambah 2 log 1 per Y sama dengan A1, BY, C-1, D0. Nah, yang ketujuh, diketahui P log 2 sama dengan 8. Q log 8 sama dengan 4. Jika S sama dengan P pangkat 4 dan T sama dengan Q pangkat 2, maka nilai T log 2 sama dengan A1/3, B1/4, C3/2, D3. Nah, ini kalian hitung ya nanti. Terus nanti dijawab. Bakalan saya kasih. Sekali lagi, saya kasih nanti. Nah, dari bentuk algoritma 2 log 8 sama dengan 3, kedudukan 8 adalah sebagai apa? Basiskah, bilangan pokok, eksponen, atau numerus. Nah, selanjutnya ada nomor 9. Nah, nilai dari 2 log 4 dikurang 2 log 36 ditambah 2 log 6 sama dengan A1, B2, C4, D3. Nah, yang ke-10 nih, yang terakhir. Nilai dari 9 log 8 sama dengan P. Maka 4 log 1/3 sama dengan A min 3/4 P, B min 3/2 P, C min 2/3 P, dan D min 6/4 P. Nah, ini nanti pas udah jawab, nah kalian coba benarnya berapa, nanti dikali 10. Ini buat latihan kejujuran ya. Em, supaya jujur nih kalian, eh apa namanya, nilainya tuh benar atau enggak. Jujur ya, jujur. Boleh nggak jujur? Buat latihan kejujuran, nilainya berapa. Nah, ini ada quotes atau kata-kata mutiara. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Nah, itu dari kata-katanya Imam Syafi'i. Nah, makanya kita harus rajin belajar supaya tidak bodoh. Nah, ini ada tuntutlah ilmu
di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Paham kan maksudnya kalau misalkan miskin, kita udah nggak punya harta, jadi itu ilmu itu bisa jadi harta kita. Itu kalau udah jadi kaya, nah ilmu itu bisa jadi perhiasan kita. Menurut Lukman Al-Hakim. Masya Allah. Masya Allah sekali ya kata-katanya. Nah, setelah membaca materi logaritma tersebut, pasti kalian dapat memahami nih, ada sejarah logaritma, ada fungsi logaritma, ada penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari, terus ada penjelasan logaritma terdapat, rumus logaritma, sifat logaritma, persamaan logaritma, dan pertidaksamaan logaritma. Nah, selanjutnya, nah, terima kasih telah menonton video YouTube ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tulisan PPT saya. Mohon dimaklumkan karena saya juga hanya manusia biasa. Cukup itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.